Oke, selamat pagi. Jadi ini tutorial kedua tentang freezing ya. Freezing ini di dalam pertemuan ini mungkin kita coba bahas uh, macam-macam ya, yang lebih lanjut daripada tutorial yang pertama. Oke, jadi di sini contohnya ya, ada Arduino Nano ya, yang terhubung dengan sensor cahaya LDR ya, yang nggak terlalu akurat, bukan ini ya. Ini menggunakan resistor ya. Resistor itu fungsinya untuk menghambat arus ya, menghambat arus sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari sensor tersebut gitu ya. Ke sana. Oke. Ini defaultnya adalah 220 kalau kita cari ya di sini. Ya, di sini bisa kita ganti di sini misalnya yang di sini adalah ini ya 100 kilo ohm ya yang diperlukan untuk LDR itu. Ya, seperti itu bisa dibuat seperti itu. Ya, ini di sini di resistensinya bisa kita ganti dengan sesuai kebutuhan ya. Itu. Ini kalau misalnya beli di toko online misalnya beli sesuai kebutuhan gitu ya. Paling umum biasanya ya tidak ada ya, hampir tiap sensor memiliki yang beda-beda. Ini kita mau bikin apa, pesan resistor sesuai dengan kebutuhan. Biasanya ini ya toko-toko online itu ngasih resistor satu harga, bisa pesan banyak ukuran ohm ya di sana, dengan satu ini ya satu ini tinggal di komennya taruh gitu biasanya. Kalau saya sendiri punya yang satu paket yang lengkap untuk jaga-jaga gitu ya, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi hubungan seperti ini gimana cara taunya gitu ya? Cari di internet gitu ya, cari di internet. Ya saya juga tidak hafal, jadinya tiap kali lupa cari di internet dan contek rangkaiannya gitu ya, seperti itu. Ini LDR ada yang berbasis modul. Kalau berbasis modul tinggal colok, tapi kalau tidak berbasis modul kita harus merangkai sendiri dengan resistor gitu ya. Kalau modul udah ada resistornya langsung. Di sini ini ya kalau kita ganti warnanya gitu kan ya, kayak yang kemarin tuh ini adalah 5 volt ya, kutub positif, dan ini adalah data ya. Jadi data dan ground sebenarnya dari satu rangkaian yang diresistansikan dengan 100 kilo ohm gitu ya. Seperti ini sini bisa kita ganti dengan mana dia? Yellow ya, biar sama dengan servonya. Ya, itu jadinya ini dengan tentunya hitam gitu ya. Ya, nggak mesti warnanya begitu, tapi supaya memperjelas apa yang kita lakukan gitu ya. Jadinya itu jadinya di sini ceritanya kita misalnya membuat servo yang bergerak berdasarkan arah cahaya gitu misalnya ya. Jadinya ada LDR dan ada servonya gitu ya. Servo ini digital, jadinya 3,3 volt ground ya, dan ini. Nah, itu ya skematik sudah saya auto root tadi ya, jadinya kalau ini menjadi sangat rapi, jadinya logo resistor ya, logo resistor, dan ini adalah LDR-nya, ini adalah servonya gitu ya. Jadi kalau yang asli bawaan, komponen yang asli bawaannya ini apa namanya, bisa kita dapat gambar yang bagus di sini gitu ya, ini itu. Ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, jadinya plus minus data ya, seperti itu. Ini hubungan di sini ini ya, seperti itu. Dan ini ya bisa kita lihat ada dua, intinya sini yang pin yang ini berhubungan paralel ya, ini paralel ya ke ground ya sana, seperti itu. Nah di sini bisa kita lihat kalau dalam skematik ya sama-sama mencapai ground yang sama, walaupun di breadboard ya ini groundnya 1 dan 2 ada, tapi pada skematik ya ground adalah 1 gitu ya. Dan di sini bisa kita lihat 5 volt sama 3,3 volt ini. Ya, ini baru berbeda karena LDR 5 volt dan ini 3,3 volt, tapi groundnya sama gitu ya logikanya. Itu hanya diparalelkan, padahal inputnya adalah yang sama seperti itu ya. Itu ya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi
di situ bisa kita buat rangkaiannya ya. Kita rangkaiannya secara otomatis ya. Oke, dan PCB juga bisa kita lihat ya, seperti yang minggu lalu kita buat ya ini. Ini bisa kita lihat ukurannya. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, itu dan di sini kalau misalnya ada yang kurang kan ini ya, baterai ya, baterai misalnya ya. Misalnya kalau baterainya segini kurang konsisten ya. Bisa kita lihat voltage regulator, power plug gitu ya. Nah di sini ini ya, misalnya kan di tugas UTS-nya juga saya tampilkan nih. Kalau power gitu ya, power misalnya karena menggerakkan servo biar servonya stabil, gerakannya kenceng gitu misalnya ya. Bisa kita buat sini dengan regulator di sini ya. Regulatornya ini ya sama seperti minggu lalu kurang lebih ya ini adalah mana dia ya, saya juga nggak hafal, intinya harus lihat ini ya, input. Nah input voltage intinya ini bisa kita arahkan ke sini ya, input voltage, dan ininya adalah ya output ya, ini adalah groundnya ya, ground di tengah yang ground ya. Oke itu ya, ini bisa kita outputnya kita masukkan ke V-in ya, V-in. Oke, V-in kita ganti dengan red ya. Oke, seperti itu bisa kita lihat skematiknya ya. Ini bisa kita lihat di sini itu ya, voltage regulator dan baterai ya. Ini kurang bagus layoutnya, ini kita tampilkan seperti ini ya. Itu ya bisa kita lihat hubungan yang titik-titik ini berarti belum terhubung dengan baik. Kita bisa auto rootkan gitu ya, biar dia merangkaikan. Oke, ini seperti itu bisa kita lihat. Di baterai terhubung dengan ini ya, voltage regulator, supaya baterai itu kan semakin hari semakin turun tegangannya, tapi supaya tetap 5 volt gitu ya, 5 voltnya itu pakai voltage regulator ya, itu adaptor di AC ya, seperti itu. Ini sini bisa kita lihat V-in ya, di sini masuknya. Seperti itu ya, ini lambang sumber energi ya. Sumber energi termasuk power plug juga seperti itu. Nah, oke, itu ya. Seperti itu ya. Ini kalau power plug dia juga outputnya 2 ya, outputnya 2 ya. Bisa kita gunakan logika yang sama ya. Kalau power plug tidak ada ini ya, tidak ada macam-macam. Cenderung kalau power plug dia di voltage regulatornya bisa kita ganti ini ya, berapa ya, variable V itu misalnya. Nah, bisa diganti misalnya 12 volt dan sebagainya itu ya. Terus paket juga macam-macam di sini ya. Family ya, itu jadi banyak sampai yang ini ya, konverter yang lain gitu ya sana. Itu intinya kalau ini sama ya kurang lebih ya. Misalnya kita mau ada ground dan VCC dan ground gitu ya, tinggal kalian masukkan ini di sini ya, dan apa namanya groundnya di sana ya. Jadi kita misalnya ini kita hilangkan dulu ya. Ya, jadinya ini ya, kenapa nggak dicolokkan aja ini ke power bank gitu? Itu tidak akan menghasilkan power yang stabil gitu ya, stabil, sehingga tidak direkomendasikan seperti itu. Oke, so ini yang ground ya, ini yang ground, ini yang sorry, kebalik ya, kebalik, ini udah benar, ini yang ground ya, yang ground. Oke, black itu ya, sama ya, ini langsung gini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi logonya sama, nggak ada yang berubah ya, nggak ada yang berubah sama di sini ya. Nah itu, jadinya kalau auto root sering error ya, error. Oke, sorry,
sorry, ini ya logo ininya ya. Ini baterainya ada tapi nganggur gitu ya. Baterainya ada tapi nganggur ya situ. Sini power plugnya di sini. Oke. Ini tinggal kita geser ininya, ini ya. Kita geser gitu ya. Supaya nggak menuhin, bisa kita auto root lagi gitu untuk merapikan gitu ya. Kita malas. Oke. Nah, itu rapi ya. Ini bisa kita lihat semua power plug itu terkonek di sini ya, sama. Jadi satu rangkaian. Jadinya sumber listrik baik pun 5 volt ataupun 3 volt terhubung di sini. Ininya 5 volt sama 3 volt ya mengatur apa ya microcontrollernya gitu ya di sana. Nah, terus bisa nggak kita misalnya pakai baterai sekaligus pakai powernya, kalau baterainya sekarat langsung pakai power gitu ya. Artinya ini bisa juga dipilih ini ya, modul yang langsung jadi pengecasan baterai gitu ada ya. Saya lupa nomor serinya tapi itu ada. Tapi kurang lebih itu misalnya ada inputnya itu ini ya berapa ya 6 ya 6, tapi bisa juga ini misalnya di nanti seperti ini kan masih paralel ya. Seperti ini ya, dan seperti ini misalnya, ini sekaligus pengecasan gitu ya. Apakah bisa seperti itu ya? Bisa, tapi alatnya bukan yang seperti ini gitu ya, seperti itu. Skematik bisa kita lihat di sini, kita bisa auto root lagi. Oke, intinya bisa satu arah gitu ya. Nah itu ya, seperti ininya lumayan jadi rangkaian yang rumit ya. Rumit padahal kita tidak ngapa-ngapain gitu ya, maksudnya tidak berpikir keras untuk membuat ini gitu ya. Ini bisa kalian atur aja posisi-posisinya untuk menaruh yang macam-macam gitu ya, seperti itu. Tapi ya ini ya, kalau untuk saya misalnya keperluan ke publikasi dan sebagainya, saya biasanya bikin sendiri gitu ya. Misalnya kayak gini ya, apa namanya, ya. Jadi kalau punya saya ini kacau ya, kacau nggak jelas apa gitu. Karena kalau biasanya saya publikasi supaya kelihatan canggih gitu, pakainya yang seperti ini ya, yang seperti ini. Jadi kalau bikin manual seperti ini jadinya gitu ya. Jadinya biasanya di sini, oke, bisa kita zoom. Ya ini. Kalau saya bikinnya manual seperti ini, nanti bikin tabelnya juga lebih gampang ya, tabel koneksinya gitu. Intinya bisa seperti ini. Ya intinya ini misalnya A0 gitu ya. A0 hubungannya di mana, di sini, kayak gitu ya hubungan cara melihatnya ya. A0 hubungannya ke sini gitu ya. Seperti jadinya ini ya digunakan untuk ini ya, daripada kabelnya kemana-mana gitu, membentuk yang kayak apa ya, ini ya, ini kalau kita ikutin itu kan, ini kita harus ikutin garisnya gitu ya, ikutin garisnya. Jadi supaya nggak gitu, bisa juga menggunakan lambang ini ya. Carinya di apa namanya? Aduh, ini dia. Apa namanya? Ini saya nggak suka interface dari ini ya. Apa namanya? Agak susah. Ya. Ini itu nyarinya bisa di dan ya. Jadinya itu net label ya di situ. Khusus untuk schematic view aja di sini muncul seperti itu ya. Itu bisa muncul sana. Intinya itu modelnya kalau dalam flowchart tuh yang ini ya, apa namanya, lingkaran yang bisa loncat ke halaman lain atau bisa ke garis yang susah dijangkau gitu. Ini saya lebih suka menggunakan itu juga kalau mau bikin flowchart. Ini versi yang saya sering ini ya. Ini itu bisa kita lihat ini ya. Ini AWTP 4056 ya, ini untuk modul pengecasan dan macam-macam gitu. Ini saya kenapa gitu malas, biasanya pakai IC aja gitu ya, IC aja untuk di sininya ya. Karena ya itu ya, apa namanya, saya bikinnya langsung dari sini biasanya gitu, karena males nyari komponen yang tidak ada di sini gitu ya. Gimana caranya kalau pakai komponen tidak ada di sini? Misalnya saya pakai IC ya, IC ini ya dipakai, intinya tinggal memilih kakinya berapa gitu ya. Kakinya berapa? Misalnya ini ya, saya contohkan di sini. IC ya. Sini biasanya kita pilih pinnya berapa gitu kan ya, misalnya pinnya 5 gitu ya. Nggak ada ya.
Kalau pinnya 5 nggak ada, berarti gimana caranya ya, tinggal ini ya, mana dia? Tunggu dulu. Oh ya, ini ya. Oh, di mana dia ya? Kok hilang ya? Oh ya, package yang ini ya. Jadinya ini single inline ya, single inline. Oke, satu baris. Ini update agak gini ya. Bisa kita nyari yang 5 gitu ya, misalnya 5 ya. 5 jadinya ini misalnya BH 1750 gitu misalnya. Itu 51 ya sini. Oke, seperti itu jadi bisa kita buat ini. Terus ini ya, bisa kita apa namanya, kalau saya prefer ini ya daripada breadboard gitu ya, karena apa namanya, sebenarnya ini jauh lebih sederhana daripada breadboard, dan apa namanya, bisa lebih general diaplikasikan ke apa namanya, model PCB ya, seperti itu. Kalau saya lebih suka bikinnya dari sini gitu ya, modelnya itu ya. Walaupun pakai bikin breadboard di auto root jadinya keren, tapi apa ya, kalau yang ini tuh apa ya, ujungnya ketika kita misalnya mau ngubah-ngubah ini, kita kalau bukan kita sih, saya sendiri misalnya harus berpikir ulang lagi apa yang terjadi di sini gitu. Tapi kalau misalnya seperti ini misalnya, oh ini terhubung dengan A0, ini A0, ini A0, berarti mana sih labelnya A0? Oh ini dia gitu ya. Misalnya di sini tiap butuh 5 volt, buat aja gini, apa namanya, Arduino 5 volt seperti ini gitu kan, lebih sederhana dia gitu ya. Jadi nggak usah kita ngikuti garis mana gitu, seperti itu, bukan seperti itu, tapi sederhana ya sini. Ini kalau bisa bikin komponen baru bisa ini ya, bisa seperti ini. Ini bisa kita edit pin labelnya ya, pin labelnya ini itu ini ya, apa namanya, bisa kita ganti apa misalnya tes misalnya VCC ya, GND ya, SCA ya, sorry, SDA ya, SCL gitu ya misalnya. Kayak itu sih kenapa dia nah, seperti itu. Bisa di sini kita lihat ya, view bisa kita zoom in lagi, zoom in bisa kita lihat kayak langsung berubah ini ya, seperti itu. Ini juga bisa kita ganti IC nya ya, ini bisa kita ganti dengan sensor mantap gitu kan ya, itu seperti itu bisa kita ganti ya. Itu ya, ini jadinya bikin komponen baru. Kalau misalnya tidak seperti itu, bisa kita ini ya, cari di ini, tadi saya ketahuan nyari contekan kan gitu ya. Contekan. Oke, itu karena emang nggak hafal ya berapa gininya gitu. Oke, itu misalnya tinggal kita cari misalnya BH 1750 freezing ya, parts gitu ya. Oke, langsung kita bisa dapat ini ya, EPZ. Oke, terus kita bisa download di sini ya, download filenya. Ya, taruh di download aja nggak apa. Saya naruh semua hal di download nggak bagus ya. Sini misalnya ya, itu bisa kita ini core di sini import gitu ya, import, cari di mana deh ya, download ini ya, tet gitu. Oke, langsung gini ya, dia bisa dapat BH 1750 ya gitu. Ini seperti itu, cari aja di internet gitu ya. Nah tapi ini ya, apa namanya, ininya gede banget gitu kadang-kadang kalau ini ya, itu.
Ini kadang juga ada yang saya sempat ini ya, ngedit di Inkscape ya. Di filenya nggak saya taruh di sini. Ya, mungkin next time ya bikin part sendiri itu gimana caranya, atau mungkin di part 3 ya. Apa namanya? Ini saya untuk laporan yang lain gitu, untuk supaya halamannya cepat penuh gitu, bikin versi breadboardnya juga, dan supaya gambarnya, karena gambarnya saya cari di internet nggak ada, jadinya bikin sendiri ya pakai Inkscape gitu ya. Nah, software ini pakai Adobe Illustrator sama gitu ya. Tinggal intinya bikin vektor aja gitu ya. Seperti itu, nanti saya jelasin di part 3. Oke. Nah, itu ya. Intinya itu cara membuat part di skematik. Sini kita jelasin di part 2 ya. Oke, itu ya, ini kita nggak perlu lagi. Ya. Oke, nah, oke. Sekarang gimana misalnya kalau tadi kan defaultnya yang full size gitu ya, yang full size. Gimana kalau misalnya yang model mini gitu, kayak gini gitu. Oh, ini nggak ada powernya gitu ya, nggak ada powernya gimana dong gitu kan misalnya. Nggak ada powernya gimana dong gitu kan ya. Apa namanya? Ini. Kalau misalnya pakai dua gimana gitu kan ya. Apa namanya? Jadinya itu juga bisa kalian gunakan untuk efisiensi ya, efisiensi di sana. Jadi kalau yang model ini satu baris ini boleh kalian pakai salah satu dari ini pakai sebagai power, itu juga boleh gitu ya. Misalnya, mana dia? Mana sih? Ini tulisannya kecil-kecil banget ya. Nah, ini putar aja ya, susah sekali. Oke, ini ya ground misalnya. Artinya ini bisa kita gunakan sebagai ground ya. Ini dulu biar. Oke, ini juga ini ya. Susahnya dikebalik gitu. Serba salah ya. 5 volt. Ini sebagai 5 volt gitu. Ini bisa kita dapat ini 5 volt. Ini bisa kita gunakan misalnya ini ya. VCC-nya di sini. Ya. Sama ground-nya di sini ya. Nah, ini bisa kita rapikan ya, intinya misalnya lebih enak di sini kan gitu ya, kayaknya. Tapi lebih enak di sini bisa kita taruh di sini gitu kan ya. Itu juga kadang ini ya, apa namanya, yang big wasting time banget gitu ya. Apa namanya, karena kita harus mikirin estetika juga gitu, supaya enak dilihat. Oke, itu ya seperti ini ya. Artinya itulah ini ya. Jadinya kalau saya lihat kadang ini ya, bimbingan bikin ini semua pakai yang full size gitu, ada apa namanya, kenapa nggak pakai yang kecilan gitu misalnya. Oke, itu seperti ini ya, ini satu baris ini bisa ya. Ini SCL ini bisa digunakan di ini ya, misalnya dua sama tiga gitu misalnya, bisa langsung juga gitu ya misalnya. Atau kalau misalnya tidak ada kabel yang sesuai, bisa gunakan di sini juga gitu ya, misalnya sama ya, ini juga sama hasilnya ya, gitu misalnya ya, sama hasil. Oke, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya sekalian kita mau bahas ini ya, apa namanya, ini lebih efisien ya, lebih kecil nanti alatnya jatuhnya gitu ya. Ya, oke, ini bisa kita delete ya. Ini gimana kalau kita tidak menggunakan breadboard gitu. Ini apakah dunia IoT cuma mengenal breadboard? Tentunya enggak gitu ya. Tentunya enggak. Di sini bisa kita lihat juga ada dua, yaitu perfboard sama stripboard ya. Ya, kalau perfboard itu intinya PCB biasa ya. PCB biasa. Ini yang harus disolder ya. Harus disolder atau menggunakan apa namanya, konektor
lagi. Kalau saya biasanya suka pakai konektor tambahan ya. Itu mungkin saya buat video khusus nanti bagaimana membuat PCB yang sebenarnya gitu ya. Apa namanya, itu supaya sensor dan microcontrollernya nggak disolder langsung ke PCB gitu ya. So bisa kita cabut pasang gitu, seperti itu ya. Makanya jenis-jenisnya saya jelasin di video yang live ya, yang bukan yang recording sih. Nah kalau ini apa sih? Intinya ini sama dengan breadboard ya. Kita taruh gini. Kalau per board sama kayak breadboard biasa, tapi masing-masing ini nggak ada hubungannya gitu, nggak ada hubungannya. Ini misalnya nggak ada yang nyambung di sini gitu ya, nggak ada yang nyambung di sini. Yang mengerjakan per board itu ini ya, apa namanya, bisa banyak cara gitu ya, bisa apa namanya, menyambung solderan antara ini untuk membuat paralel atau menggunakan kabel jumper. Kalau saya sukanya pakai kabel jumper karena nyoldernya dikitan gitu ya, gitu ya. Itu ya yang tipis banget. Nanti mungkin saya ini ya bikin video tentang apa namanya, alat-alat yang diperlukan gitu ya. Jadinya itu ya, saya ini jadinya ini ya alatnya FleetSync ini beda dengan software lain yang namanya Eagle gitu ya. Pokoknya ini ya bisanya satu arah dari sini aja gitu ya. Misalnya bisa nggak kita, kok nggak bisa ya? Loh, kok misalnya, oh ya, ini ya, apa namanya, sorry. Jadinya ini kolomnya harus manual ya, sorry. Ini berapa, nggak usah ngitung deh, kira-kira aja ya, kira-kira aja. 25 kali 10 gitu kali ya. Set, oke, kekecilan ya. Kecilan ini tambah lagi 5. Tambah lagi 5. Oke. Kurangi lagi 2. Gitu ya. Repot ya. Kenapa enggak ini? Lagi 2 jadinya berapa? 13 ya. Oke. Nah, ini juga bisa kita kurangi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Kurangi 9 berapa sih? 25 kurang 9 ini 16 ya. 16. Oke. Bisa nggak segini aja gitu? Ya bisa dong gitu ya. Bisa dong gitu. Nah, ini juga ini kan tadi ini ya. Jadinya ini sebenarnya ini ya. Di sebelah sisi yang ditancapin itu nggak kelihatan kelihatan kabelnya tapi solderannya di belakang gitu. Kalau one side ya, kalau two side bisa di kedua jualnya tapi ujungnya di berlawanan. Jadinya kabelnya di atas ya. Kalau pakai kabel jumper ya, kabelnya kelihatan di sini di bawahnya, terus di belakangnya solderan. Jadinya nggak seperti yang kita lihat di sini nanti hasilnya gitu ya. Di sini tinggal langsung aja di sini misalnya satu 2 gitu kita langsung aja gini nggak apa ya. Terus misalnya gimana kalau misalnya kita punya 2 alat gitu ya, misalnya kita tambahi DHT11 ya sini ya. DHT sorry. Nggak ada DHT ya. Ya. Tem Oke. Oh, defaultnya nggak ada ya. Oke, nah ini. Ya, itu ya, voltage. Oke, misalnya kita taruh ini ya. Taruh ini di sini gitu ya. Gimana kalau kita butuh power lebih dari 1? Ya tinggal ini ya. Tinggal misalnya VCC-nya kita taruh gini. Ya, VCC-nya gini. Ya, terus kita cantelin di salah satu ini ya. So, ini. Nah, itu intinya gimana caranya supaya dapat juga ini. Dapat juga mana dia? VO ganti ya, VO voltage output. Oke, ini yang salah bukan sensor suhu nih kayak V plus. Oke, anggap itu ya. Oke, jadi tinggal diginiin aja ya. Jadi kalau misalnya pakai kabel jumper gimana? Kabel jumpernya kecil ya. Kalau ukuran AWG itu biasanya pakai AWG 30 berapa senti gitu saya lupa, pokoknya AWG 30 ya.
ini dimasukin sana nanti di solder sekalian gitu kalau misalnya ngerjainnya. Ini udah dapat powernya ya. Terus di sini tadi outputnya voltage. Ini misalnya kita kasih ke 3 ya. 3 dan groundnya. Nah ground kan ya, ground juga sama. Ini tinggal kita di sini kan groundnya ya misalnya. Tinggal kita cantelin di salah satu lubang ya. Dan ini kita masukkan di sini ya, seperti itu. Ya. Kayaknya ini sudah kita dapat ini ya, rangkaian yang lebih sederhana. Ini kalau skematik kita ini kan kok gede banget ya. Zoom out, zoom out, sorry. Oke. Auto root. Oke, itu dah. Kadang-kadang kalau bukan breadboard dia ini ya, apa namanya tidak mendukung skematik. Ya, itu jeleknya ya. Tapi ini nggak usah ya. Nanti untuk UTS-nya nggak usah pakai skematik. Sekedar aja gitu ya. Tapi kalau pakai skematik bagus. Jelasin. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini intinya jalan ya, jalan. Ini kalau apa namanya memang ini ya, apa namanya freezing ini masih beta, intinya masih banyak kekurangannya ya. Kekurangannya namanya juga software gratisan gitu kan ya. Jadi seperti ini bisa kita ini ya. PCB ya, ini juga nggak akan ada auto rootnya di sini. Ya di sana juga susahnya kalau kita pakai ini ya. Ini skematiknya kita bikin manual aja gitu ya, bikin manual aja. Sini bisa ya. Gitu ya. Manual nanti connect-nya ya. Seperti itu ya. Jadi ini tentang per baud ya, per baud. Nanti tinggal dihubungkan ya. Jadi di skematiknya dihubungkan manual gitu kan ya, manual. Oke, ya seperti itu ya. Jadi ini untuk prototyping sangat cocok ya karena alatnya jadi akan sangat kecil dan akan jadi sangat solid ya. Kalau misalnya di solder itu akan sangat solid, misalnya dibanting gitu nggak, gampang rusak ya. Ini misalnya kalau pakai baterai juga gimana gitu ya, pakai baterai gimana. Misalnya kan ya voltage ya. Kok buang-buang wasting time. Oke, ini ya bisa kita sambil di sini. Kita pakai baterai. Ya. Baterai regulator. Ya, regulator di sini ya kita sini aja kita taruh biar lebih. Di sini kan kita ingat sini yang VCC ya. Kenapa nggak saya ubah jadi ini ya, ubah jadi merah ya, red ya, ya, red ya. Groundnya hitam ya biar kita gampang lihatnya. Ya itu ya, kuning ya. Jadinya nanti yang UTS tolong warnanya diganti-ganti juga ya biar biar kita gampang ya gini ya. Menilai ya kerapian di sana ya kan untuk laporan itu bukan untuk dokumentasi pribadi tapi untuk didemokan ke orang lain misalnya seperti itu juga ya. Ini gimana caranya gitu kan ya, ini saya nggak hafal-hafal sih gini ya. Input voltage ya itu intinya ini. Nah baterainya taruh di sini ya, baterainya taruh di sini, baterainya gede amat tapi ini yang skala yang ini ya, skala yang benernya gitu ya, emang segede itu kayak baterainya. Misalnya ini ya, 5 ya itu triple A baterai ya. Input ground ya, ground jadinya itu ya yang dihubungkan adalah outputnya ya tentunya ya. Lo jangan ininya dong ya, ya. Jadi itu ininya ya, red ya, red jadinya itu bisa kita lihat tumbang di sini ya. Groundnya juga kita ini ya, tuh kok ininya sih yang ikut ya, groundnya kita
kita hubungkan di sini gitu ya. Oke, black. Artinya itu sumber listriknya udah jelas ya. Udah ya. Ada nih sih. Oke, itu intinya kita udah dapat layout per boardnya gitu ya, per board. Nah, bagaimana dengan strip board gitu ya, strip board yang terakhir ini. Oke, kita buat lagi yang baru ya. Kita hapus, ganti dengan ini ya. Mana dia? Indah ya kalau misalnya pakai Jupyter Notebook gitu, jelasin cepat ya. Ya, strip board, oke. Ya, tadi strip board ya. Nah, strip board ini apa sih gitu ya? Strip board ini apa sih gitu. Jadi ini ya. Ini apa sih saya ambil? Arduino Micro. Oke, nggak tahu, jangan sampai salah ambil. Nano ya. Oke, ya. Ini nggak dikecil. Zoom in. Oke. Nah, bisa kita lihat seperti ini ya. Jadinya misalnya rotate ini ya. Clockwise. Oke. Rotate. Oke, ini satu ini semua terhubung ya. Semua terhubung seperti itu. Jadinya apa namanya? Ini kalau modelnya di ini ya, modelnya di ini bukan yang menggunakan kabel jumper tapi yang menggunakan ini ya. Di baliknya tuh disolder nyambung gitu ya, solder nyambung sampai membentuk arah gitu biasanya. Ada yang bilang itu lebih solid gitu ya, tapi menurut saya ya emang solid, tapi kalau untuk kita mau memodifikasi PCB agak susah gitu ya sana. Jadinya ini kalau kita taruh ini satu ya, nyambung semua. Nah, gimana caranya gitu ya, kita ini ya, apa namanya, ambil tengahnya ini, minus ya, minus 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 gitu ya. Ini kepake mouse bro enak ya kayaknya, saya nggak punya mouse saat ini ya. Ini itu ya, kalau dikerjakan semua jadi lumayan lah capek ya. Bisa kita lihat di sini itu ya. Ini strip boardnya nyambung. Itu. Ini itu ini ya, terputus ya hubungan yang di sini ya. Oke, bisa gini ya. Bisa gini, ini bisa kita strip semua ya. Perlahan. Itu ya, intinya ini ya. Oke, itu ya, intinya ini semua barisnya sama ya, semua barisnya sama. Nah ya, ini bisa kita lakukan itu. Jadi misalnya kita tarik lagi tadi LDR. Ini misalnya ini ya, kita nggak perlu misalnya sampai ini ya, sampai segini. Ini kita perlu space juga buat LDR, misalnya tinggal kita ambil 3 gitu misalnya. Oke, ini sudah nggak nyambung ya, udah nggak nyambung. Oke. Buset, karena LDR ngambil ini ya, ngambil 4 dia ya. Nah, oke. Kalau ini diklik lagi nyambung deh ya. Kok malah ini sih, susah banget. Oke. Nah, ini bisa kita lihat ini nyambung sampai sini, ini nyambung sampai sini gitu ya. Dan ini kita bisa kasih ini ya, resistor. Resistor. Ya, itu ya, ini. Bisa kita lihat, ini nyambung sampai sini gitu ya, sampai sini ya. Kan ketutup Arduino-nya tinggal. Bisa gitu ya. Seperti itu, jadinya bisa kita buat ya. Tapi ini perlu perencanaan yang lebih ini ya, lebih itu. Intinya ini misalnya kita taruh ini pas di bawah ini. Ini untungnya
perlu ini juga sih, perlu kabel jumper juga sih ini ya. Jadinya di sana susah ya ini ya. Ini bisa sambung ke samping nggak ya? Oke, oh bisa ya sambung ke samping, bisa sambung ke samping juga. Ininya dengan nyambung-nyambung ke samping itu bisa kita buat ini ya. Nah, kayak ini misalnya ini ya. Kalau kita taruh di sini, oke. Ini sampai sini sama ya statusnya dengan ini paralelnya dari sini sampai sini jadinya gitu. Ya, bisa ke samping ya. Kalau ini logikanya kan ini masuk ke ini ya, masuk ke apa namanya? Masuk ke tuh nih kok lagi kebalik sih. Ya, masuk ke A1-nya gitu ya. A0. Bisa dari sini ngambil dari sini misalnya ke sini. Ujungnya pakai kabel gitu ya. Ujungnya pakai kabel. Ya. Ini ke 5 volt ya. Ya jadinya ini ya. Apa namanya? Saya terus terang kenapa pakai kabel jumper juga karena nggak usah banyak berpikir gitu. Tapi kalau misalnya orang yang jago prototyping gitu emang lebih bagusnya pakai strip board karena bisa ini ya, bisa tanpa pakai kabel jumper jadinya jauh-jauh lebih solid, jadinya lebih tahan terhadap goncangan atau benturan gitu macam-macam ya. Jadinya solid tapi ya itu ya susah juga layoutnya gitu ya. Jadinya ujung-ujungnya ya susah juga gitu ya. Jadinya, seperti itu jadinya bisa ini ya. Dibuat ini kurang lebih sama ya. Di sini banyak tersedia gitu ya sana. Ini nggak usah masukin di apa banyak kabel jumper di lubang yang sama itu kita nggak usah seperti itu. Ya, oke seperti itu. Ini bisa nyambung ke samping, nyambung ini untuk membuat jadinya ini model lebih bebas daripada breadboard. Ini saya sarankan kalau pakai stripboard pakai mouse karena kalau pakai trackpad ini ya lumayan nyakitin gitu ya, lumayan nyakitin. Jadinya jadinya kemarin saya janjiin ini ya, apa namanya ditulis sana kalau pakai perboard atau pakai apa namanya stripboard nilainya plus gitu ya, seperti itu. Ya, kayaknya saya suka ngasih nilai lebih dari 100 itu untuk ini ya, apa namanya yang ekstra kerja keras. Oke, itu saja barangkali ya. Ini sesi tambahannya ya. Tentunya apa namanya? Oke, kalau perboard ini ya, perboard dia masih jalan ininya ya. Apa skematiknya gitu ya. Sana ya. Seperti itu. Ininya sorry, kalau stripboard dia masih jalan skematiknya sehingga bisa kita auto root juga gitu ya. Sana ya. Oke, itu barangkali ininya ini ya. Kalau yang jago banget gitu ya, otaknya jalan tuh bisa dia bikin rancangan dari tanpa kabel jumper yang menggunakan perboard itu. Adalah sengaja ditaruh ini supaya ini dihapus, thread-thread dibikin jalur supaya nyampe ini gitu loh sambungannya ini. Tapi kalau saya malas banget gitu ya, malas banget. Jadinya itu ya, ujungnya pakai kabel jumper gitu ya. Kabel jumper, oke, seperti itu ya. Jadinya misalnya gini, kita bikin hubungan antara ground sama VCC sehingga ini nyambung di rangkaian yang VCC. Itu ya, seperti itu seharusnya, tapi ya itu saya sendiri susah banget apa namanya berpikir ke sana sehingga hubungnya pakai kabel jumper gitu ya. Seperti itu ya. Jadinya itu juga ya yang apa namanya rangkaian ini bisa dipatenkan juga gitu ya selain apa namanya VCB dan apa namanya kalau kita lihat apa namanya ini ya misalnya yang suka musik gitu misalnya apa namanya yang gitar gitu misalnya apa namanya efek-efek yang mahal yang dibuat handmade itu biasanya ya ini ya menggunakan bukan PCB cetak tapi yang seperti ini karena dianggap lebih solid dan tahan terhadap ini juga gitu ya katanya gitu nggak tahu juga tapi ya, memang ada orang yang ini ya lebih menghargai yang analog gitu yang buatan manusia gitu karena dianggap sebagai karya seni juga gitu seperti itu ya jadinya itu jenis-jenis ini ya tapi kenapa masih memerlukan ini karena ketika kita membuat PCB itu harus bikinnya banyak gitu ya harus bikinnya banyak sehingga kalau untuk prototyping bisa kita gunakan perboard atau stripboard seperti itu.
Oke, itu saja barangkali ya untuk versi 2 ini. Terima kasih ya.